Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, guys? Waalaikumsalam. Pada heboh ya ngasih ke inbox ke aku. Banyak banget yang inbox. Ya Allah. Makasih loh Verfu, berkah selalu rezekinya bertambah terus dari segala arah yang halal. Anak-anak pada ngomong, Mami pada ini jadi kenyataan lagi satu persatu. Makasih Erlin. Disconnected. Berkah selalu rezekinya bertambah terus. Pada inbox ke aku tuh anak-anak. Tanya Mami, itu kejadian lagi gitu. Padahal aku baru baca loh yang masalah awas Puji. Mami caption V di IGS apa tuh captionnya? Aku kan nggak main IG walaupun ada, males aja. Apa tuh? Iya Mami valid banget 90%. Kan semua atas izin Allah sayang. Ya semua atas izin Allah, yang penting niat baik aja. Ya kalau diterima syukur, nggak diterima ya nggak apa-apa. Ya kan? Yang penting kan Mami ngasih jalan aja, ngasih pintu, ngasih jembatan. Ya. Yakin mah tetap ke Allah ya. Kalau ke Mami mah cuma sebagai jembatan aja ya guys, tetap mintanya ke Allah yakinnya. Iya, selamat siang. Kan di perbayar Mami udah bilang, Puji hati-hati jangan sampai ada kesalahpahaman ya dengan orang tua. Ingat nggak kalian yang ikut perbayar? Coba udah nonton kan yang itu kan sebelum kejadian foto itu ngangkat? Kalian nonton nggak yang langganan deh, yang langganan? Tentang merendahkan seseorang, Mi. Kebetulan banget pas Uti lagi direndahin sama Neti. Iya, Mi, tetap Allah lewat perantara Mami. Amin, amin. Insya Allah amanah ya. Iya, Mi. Iya, yang aku bilang hati-hati ya, Puji. Jangan sampai ada salah paham dengan orang tua. Tapi Mi malah nyalain Verfu, katanya nyebarin yang nyebarin tuh sengklek one setnya. Lah bukannya temennya ya? Siapa? Tumiwa dah. Setahu aku dah itu kan posannya dari dia. Terus dari mana dong? Kalau one setnya siapa? One setnya apa? Makasih November 11, berkah selalu rezekinya bertambah, selalu rezekimu ya dari segala arah yang halal. Bukannya Tumiwa, kok jadi Verfu yang disalahkan? Kan Mami udah bilang, hati-hati Puji, teman dekatmu bisa menjadi musuhmu, itu kebanyakan begitu. Iya, padahal sahabatnya yang mulai ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita yang dituduh-tuduh nggak apa-apa sayang. Alhamdulillah. Perbanyak syukur aja lah. Artinya kita dikurangin dosanya. Udah gitu aja. Rezeki kita bertambah. Udah nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa, udah biarin. Aminin aja Bebep. Ya, nggak usah dipusingin, aminin aja. Difitnah kayak gitu ya, amin, gitu aja. Kan nanti Allah yang buka sendiri, udah biarin. Mami udah bilang, jadilah fans yang baik, ngasih energi baik buat idolamu, karena itu akan ngaruh ke idolamu juga. Mami udah ngomong kayak gitu kan. Udah nulis malah tuh di situ di VT. Tuh yang diperbayar Mami udah baca lagi. Nanti Mami baca lagi ya. Yang diperbayar. Mami aja kaget loh. Yang diperbayar tuh yang Puji hati-hati ada salah paham dengan orang tua. Nggak lama kalian ngasih tahu kan yang masalah foto itu kayak gitu.
Nggak apa-apa sayang. Waalaikumsalam. Kan Mami udah ngasih tahu ke Puji. Ji, hati-hati ya Ji. Jangan sampai ada salah paham dengan orang tua. Kasihan orang tuamu. Kan Mami udah ngasih tahu kayak gitu. Waalaikumsalam. 2 hari kemudian, 2 hari 3 hari ya? Kalian ngasih tahu. Iya Mi, ini ada masalah foto yang sahabatnya ngepost gitu kan. Katanya udah masuk ke TV gosip loh. Aku dengar. Tap-tap layarnya guys, biar VIP. Katanya udah masuk TV gosip loh. Udah ketemu juga itu foto apa video? Aku tanya. Foto apa video? Kalau video aku lebih yakin percakapannya apa. Tapi kalau hanya foto juga semua orang bisa. Ya, kita tunggu aja. Janur kuningnya gimana, dengan siapa. Yang penting sekarang doakan. Ya, kalau Rakin niat baik ke Fuji, insya Allah dilancarkan. Kayak gitu. Ya, kalau foto mah siapa aja bisa. Tapi kalau video kan beda, mimiknya bisa kelihatan. eh dan juga percakapannya ya. Kayak gitu. Kalau video ya, aku lebih yakin ke video gitu. Karena ya automatically ada percakapan di antara mereka, cara mereka bicara. Kalau foto mah bisa bisa ya bisa dilihatkan muka mimiknya tuh bisa beda. Ya kita doakan aja ya. Insya Allah Rakin niatnya baik ke Fuji dan keluarga. Ya, itu aja. Karena ya biar tidak jadi gosip buruk buat keluarganya Fuji. Nih, aku doakan ya buat Rakin ya. Insya Allah niat kamu baik ke Fuji dan disegerakan ya meminang Fuji. Ini doaku. Kenapa? Biar tidak menjadi gosip buruk buat keluarganya Fuji. Kasihan loh keluarga orang dijadikan sampelan kalau misalnya kamu nggak baik niatnya. Ya, biar nggak jadi fitnah kan aku udah bilang nggak jadi gosip buruk. Kasihan kan ada anak yatim piatu di situ. Ya, untuk Rakin yang ganteng yang caem ya, untuk Rakin yang ganteng dan caem ya. Ya. Ayo disegerakan yuk gitu loh. Soalnya kasihan. Di situ kan ada anak yatim piatu. Ya. Ada anak yatim piatu. Kasihan kan kalau tantenya difitnah, dihina, dibully kayak gitu. Kasihan oma opanya. Ya kan? Yuk dilaksanakan niat baiknya gitu. Kalau memang niat baik ke Puji mau sampai nikah, ayo gitu loh. Aku doain dah biar lancar. Tapi kalau niat kamu nggak baik ya Allah yang bukakan sendiri kayak gitu. Ya, bukan aku. Aku mah doanya yang baik-baik aja. Tapi kan yang tahu hati niat manusia itu Allah gitu ya. Ya kalau kamunya niat nggak baik ke Puji hanya maaf-maaf kata ya. Ya numpang maaf gitu ya, numpang pansos atau gimana aku nggak ngerti, atau mau naikin bisnis kamu atau ada sesuatunya di belakang layarnya, ya biar Allah yang ngebukain sendiri, bukan aku. Malah di IG-nya Mami ada netting ngedoain Hamidun, astagfirullahaladzim. Serem banget ya itu komenannya. Ya, tapi gimana, kita nggak bisa salahkan komenannya juga ya. Soalnya kan situasinya ya ya kalian tahu sendiri gimana. Semua kembali lagi pada diri kita sih, guys. Ya, dari sikap kita, ucapan kita, selaras enggak. Waalaikumsalam. Berharap sama Raken emang Verfu bubar beneran. Lu siapa sih Kuntini masuk-masuk bilang Verfu bubar? Emang udah dia nur kuning? Gue doain siapa aja yang baik-baik di sini. Ya. Yeah. Gue mah doain aja. Pokoknya siapapun ya niat yang gak baik sama Fuji, termasuk Fuji sendiri. Kalau dia niat gak baik pada hidupnya dia sendiri, ya Allah bukakan. Sorry aja. Bukan berarti Verfu bubar. Emang udah aja janur kuning. Masuk-masuk. Assalamualaikum. Pakai hijab pula lagi ibu-ibu. Heran gue.
Namanya kuntilanak. Masuk nggak ada assalamualaikum. Ngapain ngurusin orang lain, gue mah ngurusin orang, emang kerjaan gue. Ayo, kerjaan gue. Setiap manusia tuh punya tugas, ada yang jadi guru, ada yang jadi peramal, ada yang jadi dokter. Nah, gue tugasnya ngobatin energi orang. Lu pikir gue mau kayak gini? Kagak mau. Tapi kalau udah tugas dari Allah gimana? Yang penting kan niatnya baik. Gue ngelurusin orang-orang untuk lurus energinya, biar tidak saling memanfaatkan, tidak saling menghina dan ngebully orang. Kalau nggak diurus mah jadi gembel ntar orang juga. Energinya berantakan, kasihan lo anak orang. Kenapa lo takut energi gue jadi nyata lagi? Lah emang kenyataannya kok dilurusin energinya. Idola lu nggak mau. Maunya gimana? Energinya idola lu berantakan. Nggak kasihan tuh sama anak yatim piatu. Lu nggak kasihan tuh sama Gala? Setiap manusia tuh ada tugas, Lu dijadiin pedagang, apa jadi guru, apa jadi artis, apa jadi peramal, apa jadi tabib, apa jadi orang malam, bartender, atau gimana, kerjaan tuh banyak tugas lu. Tinggal lu niatinya apa, tugasnya lu. Waalaikumsalam. Niatnya gimana? Lu punya tugas. Walaupun tugas lu ibu rumah tangga, kalau niatnya jahatin orang mah, ya jahat. Tetap aja, kembali lagi sama orangnya. Waalaikumsalam. Dilurusin energinya. Hai Filmi, mau aku baca lagi nggak Filmi sama Aisar, Fil? Aku udah baca kamu lo Fil sama Aisar, insya Allah ya, insya Allah jodoh lo Filmi. Ya insya Allah jodoh ya Filmi ya. Ada Filmi guys. Ya Filmi godain jodoh lu sama Aisar. Udah gue baca Filmi kamu. Ada diperbayar aku. Iya namanya juga Kunti. Lah di sini mah gue tugasnya emang suruh ngobatin orang guys. Jembatan karma dari Allah kasih. Lalu pikir gue mau gitu. Sebagai jembatan karma orang. Sebenarnya gue nggak mau guys. Nggak kepengen. Tapi udah tugas. Mau gimana? Ya kan? Dilurusin energi idolanya biar baik, biar terjaga, biar ibaratnya karmanya baik selalu datang. Malah marah-marah. Gimana sih? Didoain Rakin biar jodoh sama si Puji, disangkanya Verfu bubar, janur kuning aja belum melengkung. Gimana sih? GR banget dah baru didoain udah ngatain Verfu bubar. GR. Baper lu mah. Didoain tuh bukan berarti Verfu bubar. Yang namanya jodoh bisa siapa aja. Yang penting niatnya baik nggak tuh orang. Makasih Das, berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Ya niatnya kayak gitu. Kalau niatnya nggak baik juga sama Allah dibubarkan. Mau sedekat apapun. Tuh gue denger ada gosipan katanya. Ada yang ngomong tuh di inbox aku banyak banget. Di Malaysia lagi riuh tuh. Masalah si R katanya SC. Katanya lagi mau diperiksa tuh. Sama KPK sana. Ya doain yang baik-baik aja. Di sini tuh ngedoain baik bukan berarti ngebubarin orang lain. Ya kalau udah janur kuning ya bubar. Ya nggak guys? Kalau udah janur kuning mah ya bubar lah gua. SC apa Mi? Scamming. Gua ngomong SC, scamming. Soalnya gua orang trading. Dulu kan aku trading. Intinya kalau nggak bisa jaga marwah pihak cewek, ya kita doakan yang terbaik aja, Widya. Insya Allah Rakin niatnya baik dan langsung nikahkan Puji gitu. Nggak usah lama-lama maksud aku. Ya ada, ibaratnya ada tunangan dulu lah, kayak gitu. Acara tunangan kayak apa kayak gitu.
Nggak usah nikah dulu lah, tunangan dulu lah untuk menjaga ya marwahnya Puji, kayak gitu. Bener nggak guys? Kemarin sampai Uti punya pacar mau bubar mi readingannya. Maksudnya gimana? Mau bubar gimana? Kan si Uti bilangnya temenan, sahabatan. Dan ternyata itu foto katanya sebelum ke Monaco. Nah, sedangkan di Monaco Puji sama itu juga ada omongan teman dan sahabatan. Jadi kan automatically ngasih kebohongan publik, ya kan? Nah, aku doain gitu. Aku doakan biar jadi jodoh kalau memang bener mah nggak apa-apa. Baru kita bubar kalau udah janur kuning. Serius. Gue mah udah nggak mau maksa fansnya Verfu untuk maksa si Puji sama Vera loh. Gak ada. Kagak ada. Tanya nih anak-anak di sini setahun setengah sama aku. Mana ada aku maksa Puji harus sama Feral? Gak ada. Malah di sini anak-anak kayak gue suruh sadar. Gue suruh sadar. Nggak maksa tapi banyak hate comment. Hate comment dari mana? Di sini nggak ada ngebully tentang Rakin, kagak ada. Nggak ada ngebully tentang Aisar. Kagak ada. Nggak ada ngebully tentang Eldin, nggak ada. Nggak ada hate comment di sini, sayang. Nggak ada. Kalau mau bikin akun yang asli, jangan akun palsu. Yang bikin hate comment tuh kamu sendiri. Biasanya begitu. Di sini ngedoain kan gue bilang tunggu sampai janur kuning. Kan kemarin aku udah bilang juga di readingan prabayar, awas Puji hati-hati jangan ada konflik sama keluarga. Enggak lama 2 hari ketemu tuh keluar itu foto. Ya kan? Pada ngetek yang gak enak tuh komenannya tuh entah dari mana tuh tentang Puji tuh. Nah, yang naruh fotonya itu adalah sahabatnya Puji sendiri. Kenapa harus nyalain orang? Fitnah orang. Yang nyebarnya si sahabatnya yang disalahinnya fansnya Verfu. Nggak jelas. Itu Verfu banyak yang bully Puji. Kembali lagi pada diri sendiri, sayang. Ya, kembali lagi pada diri sendiri. Kita kelakuannya kayak gimana? Ucapan sama tindakan sama enggak? Iya, Sitna. Alhamdulillah syukur. Enggak alhamdulillah juga enggak apa-apa. Tapi pinter ya Mi abis foto pangku keluar kan aku udah bilang awas hati-hati Puji jangan ada konflik ya mau gimana kalau nggak begitu ya Puji kena aib terus ya aku bilang mah bagus juga sih orang tuanya begitu namanya sayang sama anak ya kita nggak salahin orang tuanya juga untuk mempertemukan si Rakin sama orang tuanya nggak ada salahnya justru itu malah bagus ya kalau aku bilang ya aku berterima kasih juga sama sahabatnya Fuji ya ngepost itu ya biasanya setiap ada keburukan itu pasti Allah kasih kebaikan ya prasangka baiknya begitu gitu loh ya kalau misalnya hanya foto Allahu alam tapi kalau video insya Allah kita lebih yakin karena percakapan kan ada ya, tapi kalau memang niatnya baik nih si Rakin, ya Allah mudahkan jalannya untuk nikahi si Puji tahun ini. Kan doanya baik. Baru kita bubar kalau udah ada janur kuning. Waalaikumsalam. Jangan gitu, Mi. Enggak deh. Lah, siapa yang bilang sempurna? Sekarang gue tanya, ya. Dia bilangnya di Monaco, teman sahabat. Ya, sampai si itu juga ngomong teman sahabat. Ya, kita aminin aja. Kita ikutin permainannya dia. Kamu tuh sebenarnya fansnya siapa sih? Aku tanya. Aku di sini ngelurusin loh. Biar Puji nggak salah jalan. Dia center 9, say. Nggak bisa sembarangan. Ya. Dia center 9. Itu energi dia tuh harusnya spiritual itu. Kalau enggak ntar hidupnya berantakan. Kasihan loh ada anak yatim piatu loh.
kita punya pembenci itu sudah lumrah say, ya. Nggak jadi artis aja kita banyak dibenci orang. Jangan berharap lo jadi orang suci dah di dunia. Nabi Muhammad aja yang suci, Allahu Akbarnya gimana, itu dibencinya gimana. Padahal beliau nggak melakukan kesalahan loh, nggak menebar kebohongan, nggak nebar fitnah, nggak nebar kehidupan yang gemerlap. Lo bayangin tuh. Nggak ada yang ngebully di sini sayang. Tapi nggak tahu kalau fans yang lain. Lah emang gue harus controlling fans Perpu semuanya seluruh dunia? Lah kan kagak. Lu gimana sih? Kalau gue mah ngaturnya fans gue yang kesini, yang ke akun gue. Nggak ada ke akun orang, gue nggak tahu kalau akun orang. Lu jangan nyalain gue. Namanya fans mah itu seluruh dunia. Emang gue harus ngatur gitu? Fansnya seluruh dunia? Lah kagak ngerti gue mah. Pandangan orang tuh beda. Di sini gue coba untuk ngelurusin face-nya Verfu semua biar tidak ngebenci buliin si Fuji, Rakin, Aisar, Eldin. Nggak ada di sini. Vero juga kalau salah ya gue kasih tahu salah. Nggak ada gue bilang bagus-bagus banget dah. Kalau energinya lagi buruk ya gue bilang buruk lah. Lo kalau mau belajar dewasa, terima apa nih keburukan yang orang kasih tahu ke gue nih. Koreksi dulu diri. Gue juga gitu sama. Kalau orang ngeburukin gue aminin aja. Ya, selama gue nggak melakukan kesalahannya, gue aminin. Tapi kalau memang gue melakukan kesalahannya, gue koreksi diri. Banyakin istighfar, sholawat. Di sini nggak ada say ngebenci si Puji sama siapapun, kagak ada. Nggak ada. Justru gue kaget. Komenannya Allahu Allah. Kalau gue lihat yang kemarin tuh foto videonya yang di pangku tuh, itu komenannya ya Allah, gue mau nangis tahu nggak kalau ngelihatnya. Yang nyebar siapa? Yang fitnahnya ke siapa? Masa gue harus kontrol gitu fansnya Verpu semua? Lah kagak mau lah. Gue mah kontrol siapa yang masuk ke channel gue aja. Itu aja. Masuk akal nggak guys? Masa gue mau kontrol akun setiap orang gitu tentang Puji? Nggak juga. Gue nggak fans Puji banget. Gue juga nggak ngefans si Verol banget. Gue nggak ngecek akun mereka setiap saat. Kagak ada. Kagak ada. Jadi jangan bilang, ya jangan ngebully si Puji lah. Jadi haters lah. Emang gue harus controlling fansnya Puji semua? Lah kagak lah. Mereka mah punya hak, mau benci sama siapapun punya hak. Cuma kita doakan aja yang di sini jangan jadi pembenci, itu harapan gue. Gue selalu ngomong ke anak-anak di sini, jangan benci si Puji dengan siapapun. Dia nggak jadi sama Viral juga nggak apa-apa, nggak jadi sama Aisar ya udah nggak apa-apa, mau jadi sama Rakinnya silahkan. Sini mah nggak ada say. Jangan salah, di sini mah gue lurusin anak-anak. Tanya awalnya mereka tuh obsesi banget lo kalau mau tahu. Gue rasa lo sering masuk ke gue. Semua tuh kembali lagi dengan perilaku kita, ucapan kita sendiri sesuai enggak dengan kelakuan kita. Kalau ayah bilang A, jadi tidak ngebohongin publik. Dilurusin kok malah ngeyel. Tegiran kejadian gak enak, nyalainnya orang. Janganlah. Ya kita doain aja. Si Rakin itu ada niat baik ke Puji. Disegerakan, ada lamaran dulu kek. Ya kan? Atau tunangan, nutupin aibnya. Soalnya tuh udah pada nyebar. Di Malaysia tuh lagi ricuh. Kalau mau tahu tuh. Fans yang di Malaysia tuh pada ngomong ke gua dia di inbox tuh banyak banget. Lagi ricuh. Yang nyebarinya sahabatnya sendiri kok. Harusnya yang diserang sono, sahabatnya sendiri Kenapa bisa post itu? Alasannya apa? Tanya. Jangan nuduh ke orang lain. Gak baik. Alasannya apa ngepost itu? Itu kan udah sebulan yang lalu fotonya, katanya sebelum ke Monaco.
Ya udah tanya kenapa alasannya bisa post itu. Tanya itu, jangan fitnah ke orang lain, nggak boleh. Namanya Feral Puji VV, tapi ininya mah suka ngorek-ngorek inian orang loh. Waalaikumsalam. Udah nyebar, Debbie. Gue tuh tahu dari anak-anak tuh orang-orang Malaysia pada imbo ke aku. Mi, reading sama Mami si F antara dua pilihan mau lurus apa belok. Ya makanya kan gue bilang, Widya. Semua itu kan kembali pada diri masing-masing. Gue di sini mah tugasin lurusin sampai salah satunya nikah. Kalau udah salah satunya nikah, gue lepas tuh readingan. Gue ganti yang lain, artis lain. Nah, gue lagi targetin si Filmi sama Aisar. Kenapa? Karena senternya 5, sama-sama 5. Itu bagus. Tapi menurutku nggak apa-apa sih post foto gitu biar. Justru aku tanya gini, dia katanya kan fotonya itu sebelum ke Monaco. Sedangkan di Monaco, dia bilang si R ini adalah teman dan sahabat. Ya, dengerin. Dan ada lagi Viti, teman-temannya lagi ngomong sama si R juga. Puji ini adalah teman dan sahabat, teman dekat. Setelah itu ada foto itu. Terus jadinya apa? Kebohongan publik nggak? Aku tanya kamu Putri Karina. Jadi kebohongan publik nggak? Kalau mau nggak dicocokkan lagi, tinggal simple aja publish. Simple loh, Karina. Hidup itu harus dibawa simple aja, jangan dibawa belok-belok terus. Simple, tinggal inilah pasangan saya, Rakin, gitu loh, banggakan aja, nggak apa-apa. Ya kalau karena masalah dihujat mah yang udah wajar lah. Namanya juga dunia artis, dunia biasa aja kita dihujat orang. Kalau nggak mau dicocokkan lagi, ya udah tinggal publish. Nah sekarang kan katanya ada foto Rakin ketemu orang tuanya. Kan kita nggak tahu nih pembicaranya apa, ya kan? Ya kan? Nah tinggal bilang aja ini calon saya. Udah simpel loh, enak. Iya, salahnya Puji selalu bilang single sih ya Mi, jadi serba salah. Nah itu dia. Jadinya kan orang ibu-ibu yang awam kasihan sayang, jadi fitnah sana sini, ngebully anak orang yang nggak kenal secara fisik. Katanya disidak Mi, ya kita doakan aja yang baik-baik. Kalau memang Rakin jodohnya, niat baik ke Fuji, karena ada gala ya yang kita lihat anak yatim piatu, dimudahkan, disegerakan, kayak gitu. Betul Mi, harusnya ngaku aja ya, lagi dekat sama si Anu gitu ya. Jadi ya jadi atau enggak itu urusan Allah. Nah itu dia yang aku bilang. Udah, kalau memang nggak mau dicocok lagi, Puji dengan Verpu, satu ya. Puji mudah kok ngomong, Verpu bubar. Kayak waktu itu sama Sarji. Apa sih Sarji? Apa sih Aifu? Kan bisa kan? Nah kita tunggu itu satu ya. Kedua, ya kalau memang pacaran sama Rakin ya kita bersyukur alhamdulillah. Ayo publish, banggakan pasanganmu sayang. Kita doakan baik-baik biar cepat lekas nikah. Kan gitu. Di sini nggak ada ngebully siapa-siapa loh, malah kita ngedoainnya baik loh. Buat Puji sama Rakin, atau Puji sama Eldin, kalau memang jodohnya, atau sama Feral juga, atau sama si Aisar, atau sama siapapun nantinya, kita doanya yang baik-baik di sini. Aku nggak ada pengen ngajak kalian tuh untuk ngebully anak orang. Ih jangan, itu ciptaannya Allah. Nggak boleh. Cuman aku ngelurusin aja, karena energi Puji itu 9, jangan sampai salah jalan. Jangan sampai Puji salah jalan, dia tuh 9 energinya. Healer, penyembuh. Kalau dia bisa belajar tentang spiritual bagus, dia bisa jadi guru spiritual, Beb. Serius. Bisa jadi guru dia. Di sini mah tidak ada ngebully, sayang. Kayaknya kamu baru masuk ya, Putri. Di channel aku ya. Aku udah hampir 2 tahun ini. Ya, hampir 2 tahun tanya anak-anak. Aku masih konsisten loh.
Nggak rubah-rubah aku energinya. Maksudnya bacaannya masih tetap dengan perfu dulu sampai ada janur kuning. Kenapa aku ngambil perfu? Karena memang energi mereka tuh 99. Mi lihat Mila Nurmianti dan mau enggak, di sini enggak ada sayang. Kalau mau baca itu ada maharnya 400.000. Di inbox aja. Halo juga Green Heart, makasih rezekinya biar bertambah dari segala arah yang halal. Oh, ke Baby Blue. Oh iya, aku soalnya nggak terlalu ngeliatin anak-anak. Di sini nggak ada perubahan sayang. Mami tetap konsisten. Kalau kamu udah tahu Mami udah lama kan pasti kamu paham Mami. Ya kan? Nggak ada. Mami rubah-rubah nggak ada. Gitu. Ya kalau memang idola kita salah, ya nggak apa-apa kita mencoba untuk mengingatkan kesalahannya agar tidak berbuat kesalahan lagi. Tapi kalau memang idola kitanya benar, ya kita aminkan, kita doakan lagi yang baik-baik. Benar nggak? Jangan mentang-mentang idola kita, terus dia buat kesalahan, kita diem aja. Janganlah. Makasih Angie, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Iya, doa yang terbaik lah buat Puji dan Perol, buat semuanya. Di sini nggak ada aku ngajakin kalian untuk ngebully anak orang. Itu ciptaan Allah semua, sayang. Mi, mau masuk langganan lagi susah banget. Dicoba lagi, Bu. Emang kadang begitu TikTok mah. Ya, dicoba lagi. Coba dipakai ituan alpa kali. Iya, coba pakai inian. Iya, jaringan bisa. Biasanya gampang Mi. Coba aja lagi, Bu. Bismillah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim gitu, Bu. Makasih kode ID. Kita nggak memaksakan ya Mami, kan yang iya, Mami mah cuman ngasih tahu energinya begini ya Puji kamu. Terserah kamu mau pakai apa enggak, kayak gitu. Seharusnya ya, seharusnya alhamdulillah loh. Kita masih ada yang diperhatikan loh. Kalau sudah yakin sama yang sekarang mah, Puji tinggal publish aja ya Mi. Exactly. Kita hanya tunggu Puji publish dan menunggu kata Verfu bubar. Kita bubar. Serius. Aku kemarin gitu, stop dulu langganan baru masuk lagi. Maksudnya gimana? Berhenti dulu gitu, off, terus masuk lagi gitu, baru bisa ya? Ya, jadi kalian yang sudah lama sama aku, kalian sudah paham nih, ya, tujuannya aku apa, ya kan? Terus cara aku ngebaca ramalan ini tujuannya apa? Ya, untuk ngancurin orang apa memang ngejembatin orang? Kan kalian paham. Si Loverfu, kalau aku mah asal saldo cukup juga perpanjang sendiri. Aduh, ada aja lu. Loverfu. Nanti nunggu azan ya, habis azan baru kita baca. Ya kita doain aja, kan ini kan belum ada tanda-tandanya. Iya, aku mah otomatis Mio, Masya Allah. Tuh, Loper pun otomatis tuh, tanya no caranya gimana tuh. Waalaikumsalam, media sharing. Iya, baru mulai. Nanti bacanya habis azan, setelah azan aja. Intinya kita kepo dengan kisi-kisi Mami. Iya, kepo untuk jaga-jaga sih nggak apa-apa sih. Asal jangan sampai jahatin orang, keponya gitu loh. Ngerti nggak maksud aku? Ya kan?
kepo-kepo. Maksudnya kita pengen tahu nih untuk jagaan diri kita nih, biar kita berhati-hati gitu. Oh iya sayang, silakan Putri. Ya juhur dulu di sini belum. Ntar nunggu azan. Ya kan? Kita nggak apa-apa kepo-kepo untuk jagaan diri sendiri nggak apa-apa sayang. Asal jangan jahatin orang gitu aja. Hidup itu kita juga harus pengen tahu kan? Ya tentang apa yang harus kita lakukan ke depannya, nasihat apa yang baik yang kita dapat, entah dari orang, ya kan, entah itu orang nggak kenal atau guru, ya kan, atau ustadz atau kiai, kayak gitu kan, atau orang tua juga pastinya. Si Loverfu Loverfu seneng banget, bangga banget, langganannya keisi sendiri. Kocak lu Pu. Kocak dia, seneng banget dia. Ya kita doakan aja ya, si Rakin ini insya Allah niatnya baik dan bisa jadi ya imamnya si Fuji ya, dan menutupi aib yang kemarin, karena itu di Malaysia udah nyebar banget. Kasihan Mi yang gak bisa masuk. Iya emang tuh Loper pun tanya no, tinggal itu doang katanya dia tuh, nggak apa namanya, nggak daftar lagi. Ya, kalau yang baru-baru masuk ke sini mah pasti pikirannya aku jelekin Fuji gitu kan. Kalau yang udah kenal aku 1,5 tahun pasti udah paham. Ya kan? Kalian kalau yang baru-baru pasti pikirannya aku jahat sama Fuji. Ya kan? Nunggu ajan dulu ya. Baru nanti kita mulai, habis itu Mami selesai sholat. Kita selesaikan dulu ya. Waalaikumsalam. Ntar baca sebentar, baru Mami mau sholat. Sama orang sana, Puji dikatain jagung, Allahu Akbar. Itu beneran loh Perpo. Iya, Greenhouse aku tahu, tapi kan orang yang baru masuk di channel aku ini kan pasti kebanyakan kalian udah tau lah, pikirannya kan aku jahat sama Puji. Nah kalau aku jahat sama Puji, pastinya Puji udah ngeblok gue dari dulu. Lah Puji nggak ngeblok sih, malah aku bisa ngetek dia loh. Waalaikumsalam. Aduh nggak ngerti deh arti jagung rebus di sana apa. Kalau di kita kan jagung rebus tuh makanan saya. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW, para rasul, malaikat, dan leluhur Nusantara dan sedunia, dan juga untuk para anak ambar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk orang tua, diriku sendiri, diri kalian sendiri, untuk pasangan, usaha, dan orang-orang yang zalim pada kita, ya kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arjuni bi musibati wa akhlufi khairan minha sallallahu ala Muhammad. Allahumma arjuni bi musibati wa akhlufi khairan minha
minha sallallahu ala Muhammad. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlur li khairi minha sallallahu ala Muhammad. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wal hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wal hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad. Subhanallah wal alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu Muhammad. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah wa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah wa qayyum wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah wa qayyum wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Sallallahu Muhammad. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Sallallahu Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua ya Allah. Restuilah ridinganku saat ini ya Allah. Yang baiknya kami simpan, yang buruknya kami perbaiki ya Allah. Berikanlah jalan yang terbaik buat readinganku ya Allah. 90% jadinya tuh. Amin. Guys, ntar habis aku paling baca sedikit, ntar baru sorean kita mulai lagi ya. Hari ini kita baca dulu ya tentang energi twin flames. Nanti aku udahan dulu sholat soalnya ya. Di sini mah tidak ada menyebarkan kebencian. Aku nggak mau orang yang nonton channel gue tuh jadi orang yang pembenci, pendendam ya. Apalagi pelit kikir, gue nggak mau ya. Gue nggak mau ya. Gue bilangin dah. Gue nggak suka pelit soalnya gue. Gue nggak suka kikir gue. Gue pengennya tuh ya, yang nonton gue tuh jadi ahli sedekah, ahli zikir, ahli sholawat. Kalau masalah ibadah lu sendiri dah tuh urusannya sama Allah ya. Itu urusan lu sendiri dah kalau masalah sholat. Kalau zikir, sholawat, sedekah, yuk gue jembatin. Ayo, nggak apa-apa. Bener nih, apalagi coplit, oh gue tendang, jangan. Walaupun kaki gue pendek, gue tendang, nggak apa-apa. Walaupun kaki gue pendek ya, nggak nyampe gitu ya, gue tendang tetap. Betul nih, sholat mah urusan masing-masing. Ya, gue nggak berani ngajarin orang sholat, gue aja belum tentu baik sholat gue. Tapi kalau masalah zikir, ayo kita sama-sama. Oh mami bogel gue. Bogel. Scorpio 911 lu diem aja lu. Diem aja lu, sariawan gak? Kagak kan? Dia mah diem aja dia. Diem aja kerjaannya. Emang lo Verpu gak sopan tuh. Berapa mi tingginya? Berapa gue? 100 meter. Kenapa lu? Kenapa lu mau beli gue galah? Mau gue nyuruh pakai galah gitu? Apa tuh yang pakai apa tuh yang mainan zaman dulu tuh? Apa yang pakai kayu tinggi-tinggi tuh? Apa namanya? Concong orang apa sih? Aduh, apa sih namanya ya? Ada yang ingat kayak? Apa ya? Aduh lupa gue. Enggrang, betul Widya. Lu mau beli gue enggrang maksudnya? Pernah gue tuh main tuh nyungsrek gue. Zaman dulu SD main enggrang. Wah nyungsrek gue, kagak lagi gue trauma. Kagak dah. Ya. Ngeri kali main enggrang gue. Kagak bisa seimbang gue. Melayang-layang. Bukan mi, soalnya gue juga bogel. Kenapa? Sama-sama bogel, diem aja. Ya Allah. Iya, aku dapat DM dari anak-anak di Malaysia tuh lagi ricu masalah itu. Gosipin si Fuji ini dibulinya ampun-ampun sama orang sana. Kasian kan?
Makanya aku tuh berusaha ngelurusin energinya Puji. Biar nggak dibully terus. Tahu sesama bogel. Diem aja udah sesama bogel. Gak usah saling mendahului, bener tuh kata si Ibu Limbo. Dengerin ya. Kita tuh kalau masih ada yang nasehatin kita tuh berarti kita masih disayang Allah loh guys. Serius. Iya. Kalau kita dikasih tahu keburukannya kita, kekurangannya kita, artinya Allah tuh pengen kita belajar sempurna, walaupun nggak bisa sempurna 100%. Bener nggak? Setuju nggak kalian dengan pendapatku? Coba. Aku aja nggak sempurna guys. Aku aja masih seneng kok dikasih saran, ya, dikasih inputan, dikasih masukan. Bener. Kenapa? Berarti Allah masih sayang sama gue. Allah masih pengen gue perbaiki lagi lebih sempurna. Walaupun kita nggak bisa sempurna 100% gitu kan. Berarti kita masih diperhatikan. Harusnya kita bangga loh. Bener. Di suatu keburukan itu, kalau kita prasangkanya baik, itu akan menjadi baik, say. Yakin dah. Hal baik aja kalau lu nya prasangkanya buruk, itu akan menjadi buruk. Simple kok. Semua tuh sesuai dengan prasangkamu aja. Ya, kita gini, kita kita dibully itu ada dua porsi ya. Entah itu memang kita pure dibully ya karena kebaikan kita, atau kedua karena kelakuan kita tidak sesuai dengan ucapan. Ngerti nggak maksud aku, guys? Kita tuh dibully ada dua porsi hidup ini. Ya, ada dua porsi. Jangan mentang-mentang oh kita dibully, udahlah diterima aja. Tapi kita nggak nerima kesalahan kita gitu. Jangan, kita juga harus nerima kesalahan kita. Oh, ini sesuatu yang nggak baik ya. Apa yang harus gue perbaiki ya? Kayak gitu. Ngerti Mi, anak mami kan pinter-pinter ember kayak lu ya. Gue aja masih suka kok di apa? Bukan, malah gue nyari ya. Nyari guru, nyari nasihat ke orang tua loh. Komat. Ya Allah, kabul ya Allah, energinya 90% ya Allah. Kabul. Tahan bacaan dulu. Allahu Akbar. Iya, untuk kebaikan kita sendiri. Ini kan bokap gue udah nggak ada ya. Hanya nyokap ya. Kadang tuh bokap gue suka nasihatin. Karena nggak ada bokap gue kangen. Jadinya kadang gue tuh nyari orang yang lebih tua, ya, ziarah, cari kuncen. Kenapa? Minta diceramahin gue. Cius guys, cius. Ya misalnya gue ziarah nih ke leluhur ya, cari kuncennya, minta ceramah gue. Pak, saya harus gimana Pak? Gini Pak. Aduh Pak, saya punya sifat begini Pak. Ngomong gue. Minta nasihatnya karena bokap gue udah nggak ada. Mau gimana? Kan beda ya energi kita dinasehatin sama perempuan dan lelaki tuh beda guys. Serius beda banget, nggak sama energinya. Kita tuh
Dibully itu ada 2 porsi. Entah itu memang pure karena energi positif kita ya, yang membuat orang menjadi iri, atau memang dari kelakuan kita sendiri. Kelakuan kita sendiri adalah ucapan dan tindakan tidak selaras, tidak sesuai. Kayak gitu. Ya guys. Jadi kita perhatikan juga nih, kita dibully karena apa. Kalau memang misalnya kita tidak merugikan orang lain, ya aminin aja. Kita dihina seperti apapun, aminin. Tapi kalau misalnya memang kesalahan dari kita sendiri, ya kita perbaiki diri kita. Iya. Yuk kita lihat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabulkan energinya tentang koneksi twin flames. Lihat. Strange. The King of Cups. Eight of Pentacles. Page of Swords. Ada Aisar masuk lagi tadi filmi. Aisar mau gue baca lo, Sar. Aisar yang ganteng, yang gue doain lo jodoh sama filmi ya, ganteng. Aisar masuk mulu. Kenapa, Sar? Mau dibaca Maike, Sar? Udah baca Maike, dia langganan, Sar. Udah dibaca sama Mami, sayang. Ya, Aisar. Tadi filmi, sekarang Aisar. Sudah saya baca, Sar. Insya Allah kalian jodoh. Insya Allah ya. Gue doain ya. Jangan takut tentang mangusar. Kalau memang sudah jodoh, gasken lah. Surga lo, Sar. Kalau kita membawa seseorang jadi mualaf. Aku yang sudah melakukan itu 2 kali, Sar. Ya, insya Allah nih jodoh gue yang terakhir. Gue bawa lagi tuh dia ke Islam, Sar. Yang penting kita niatnya baik. Ya, tentang sebuah hubungan niatnya baik aja. Tapi memang ujiannya wassalamualaikum. Ujiannya gak main-main, Sar. Oh, angka 8 kan. Saat ini koneksi twin flames-nya tuh kayak perjalanan permainan tuh kayak udah ending ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak maksud aku, guys? Jadi topeng di antara twin flames ini kayak udah ending. Ya gara-gara foto yang kemarin jadinya ending. Hambar. Nah, aku ngeliatnya di sini nanti gara-gara masalah itu twin flames-nya ini ya memperbaiki diri masing-masing nanti. Ya, memperbaiki diri masing-masing. Jadi koreksi diri. Iya, insting aku juga gitu. Ini di sini nih. Tapi masih saling mantau, masih kayak kalau untuk komunikasi, untuk masalah kerjaan ini masih ada, tapi nggak tentang percintaan ya. Aku ngelihatnya. Ya, bukan tentang percintaan tapi Feral Bramasta fans 0112 banyak banget sih lo fansnya. Ada 0112, ada 011. Sampai berapa? Feral Bramasta fansnya. Nah, 012. Ada 0 berapa lagi gue bingung. Ya kalau aku lihat di sini nanti komunikasinya masalah pekerjaan aja. Ya dua-duanya kayak ya dramanya udah selesai kayak gitu. Oh, sampai 145, Masya Allah. Kata-kata Mas Dewan ya gini, kan aku udah bilang, Waalaikumsalam, Vero Bramasta, fans 12, banyak amat sih lu. Gak sekalian aja sampai 1000 gitu. Ih, woi mama.
Tadi dulu aku lagi kerja. Oh iya, kenapa? Mau minta kerja dulu. Ya, oke deh. Cika. Cik, tolong bikinin itu dong. Kopi. Ah. Dasar. Kopi gua. Iya, ngobrol sendiri dah ini. Udah biarin aja sekali-sekali lu aja ngobrol sendiri walaupun maminya cuap-cuap, lu gimana sih ah? Tadi si Aisar masuk loh sama Filmi. Aisar sama Filmi masuk loh. Nih ya, kata kalian kan si Feral ini masih menggunakan kata-kata untuk menutupi ya tentang ketidaksempurnaan. Betul, ya aku udah bilang tadi. Ya, Feral ini udah banyak belajar untuk merubah diri, sedangkan Puji ini kan masih menata ya, masih bertahap, ya kan? Waalaikumsalam. Makanya di sini aku ditugaskan untuk meluruskan Puji biar tidak terlalu jauh. Ibaratnya tuh bermainnya dan kejeburnya, ya. Dan insya Allah aja dengan kejadian yang kemarin ya ini bisa menjadi suatu pembelajaran di kedua ataupun beberapa belah pihak. Bukan hanya Puji dan Feral ya, untuk Rakin juga, untuk perbaikan ya. Dan sama-sama saling ya memperbaiki niatnya masing-masing. Kalau memang Rakin niat baik dengan Puji, ayo disegerakan. Ya nggak ada yang ngelarang di sini, nggak ada ya. Malah kita ngedoain biar Puji sama Feral, sama Puji sama Feral, Puji sama Rakin tuh ya ada jodoh kalau memang ada. Ya, kalau memang ada jodoh ya silakan. Di sini nggak ada yang ngelarang gitu kan. Kalau bisa ya tunangan dulu lah Rakin ya ke Puji. Jadi menutupi negatif-negatifnya tentang Puji, terutama yang ada di Malaysia sekarang lagi beredar. Kasihan kan anak orang jadinya, ya kan, dihujat di negara orang kayak gitu. Apalagi kan Puji ada anak yatim piatu. Ya kita doakan aja ya Rakin itu bisa ya menutupi hujatan-hujatan tentang Puji di Malaysia. Paham nggak kalian maksud aku guys? Ini soalnya koneksi Twin Flames-nya memang lagi coba untuk memperbaiki perjalanan hidupnya masing-masing ya. Ya, mencoba untuk memperbaiki hidup masing-masing. Insya Allah dari adanya foto ini yang kemarin, ini dramanya selesai. Udah aku blok. Ini dramanya selesai, ya. Gara-gara foto yang kemarin, insya Allah ini dramanya selesai. Insya Allah. Ya. Tidak ada lagi drama-drama, tidak lagi ada teka-teki, kayak gitu. Ya. Karena kalau terus berjalan seperti itu, nanti yang ada perjalanannya penuh dengan ya karma buruk, kutukan dari banyak orang, ya kan?
Karena dari apa yang kita tanam ya itu akan menjadi suatu hasilnya kita sendiri juga yang metik, bahkan keluarga kita juga bisa merasakan dari hasil kebun kita. Ngerti nggak sih? Ngerti kan kalian maksud aku? Jadi tanaman kita ini ya bisa dirasakan oleh keluarga kita, bisa dirasakan oleh tetangga kita. Contohnya gitu loh, kalau kita nanam sesuatu kan automatically kita bisa ngasih makan keluarga kita bisa ngasih makan tetangga kita. Bisa kita nanam sesuatu yang baik ya dapat kebaikannya tetangga kita juga. Kalau kita melakukan keburukannya tetangga kita juga kena keburukannya juga. Itu kalau nggak salah 40 rumah loh guys. Kanan, kiri, depan, belakang. Makasih cintaku, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Bener nggak guys? Coba. Kalian pernah denger nggak kayak gitu? Ya kan? Waalaikumsalam. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, ya 40 rumah dari samping, kanan, kiri, depan, belakang itu dapat hidayahnya. Kalau kita melakukan keburukan, mereka juga dapat sialnya. Cius loh. Bener Mi. Tuh betul Mi. Tuh kaliannya pernah denger kan? Nah, di sini kita sambil belajar juga, bukan hanya baca tarot aja. Enggak. Iya, Mi pernah dengar juga kayak gitu. Nah, ya kan? Kalau kitanya berbuat baik, tetangga kita juga dapat keberkahannya, guys. Serius. Nggak apa-apa kita nggak terlalu misalnya syari pakaian kita nih. Ya nggak terlalu syari lah. Nggak apa-apa, yang penting kita berbuat baik aja dulu. Ya, adab akhlaknya dipakai. Itu Allah lebih senang ya. Lebih senang lagi kita menutup dirinya dengan lebih baik lagi gitu. Tapi kalau belum sanggup ya tinggal pelan-pelan aja kayak gitu loh. Iya silakan sayang. Nanti Mami juga 10 menit lagi nih. Selesai. Nanti kita baca lagi. Ya. Jadi di sini aku ngelihatnya ya koneksi twin flame-nya itu lagi kayak mandek aja. Ngerti nggak mandek? Karena dramanya kayak udah kejauhan. Topengnya dramanya ini udah kejauhan. Makanya saling menyakiti semua pihak jadinya. Bener gak sih guys? Coba deh kalian ngerasa gak? Jadi nyakitin banyak pihak ini Beb. Bukan feminim dan maskulin aja ini. Ini banyak pihak yang tersakiti pada akhirnya tuh. Ten of Swords tuh. Banyak pihak ini. Kan gak enak loh hubungan menyakiti banyak pihak, gak nyaman loh. Serius loh. Mau dia hubungan percintaan kayak apa bisnis kayak. Itu gak enak Beb. Ya ya karena energinya sayang. Ya terutama orang tua ya Mi. Iya. Kan aku udah bilang energi Fuji persona year-nya ini lagi 15. Hati-hati Fuji, dari awal aku udah ngasih tahu. Kenapa aku ngasih tahu? Berarti aku sayang sama Fuji, bukan sok-sok tahu. Iya kerjaan gue tuh sebagai jembatan orang untuk memperbaiki karma. Gue juga lagi perbaikin karma gue, cuman gue ada tugasnya. Lah gue juga kalau lagi ada kesalahan gue minta nasihat sama mak gue atau nyari guru. Ke guru gue nyari nasihat. Serius. Ini jadi nyakitin banyak orang. Tuh ada Ten of Swords nih. Kan dari awal tahun gue udah ngasih tahu, Puji sayangku, cintaku, Iji, gue mau nangis dia sama lu Ji. Seriusan Ji. Kan gue udah bilang, Puji hati-hati di tahun ini kamu persona year-nya 15, Devil. Kalau kamu obsesinya ke arah yang Waalaikumsalam Iqbal sayangku. Sehat ya sayang. Aku belum sempat untuk apa namanya ngirim. Palingan Senin ya. Itunya udah buka. Sekalian sama si ada orang Surabaya juga. Sehat ya Iqfir. Ini Fir lagi ngomongin Twin Flames-nya Fir, lagi banyak ya cacian katanya di Malaysia. Ruwet banget Beb.
Ikfir kasih gue soang-soang Pir atau kereta Pir biar mak lu semangat Pir. Ayo Pir. Iya ruwet banget ini Fir sayangku. Jadi nyakitin banyak orang. Ini insya Allah dramanya ending ya. Gara-gara foto yang sekarang ya. Insya Allah ya. Kita doain aja ya guys. Ada kejelasan gitu loh. Jadi nyakitin banyak orang. Auranya beda. Ikfir beda. Nih kita lihat ya. The Strange, King of Cups, Eight of Pentacles. Ini dua-duanya harus memperbaiki energi masing-masing ya. Energi masing-masing. Dan kalaupun ada komunikasi ini tentang kerjaan. Kayaknya mau ada collab lagi kali ya. Aku ngelihatnya dimulai dari situ dulu kali nanti. Ya. Kalaupun ada collab lagi, ya kalau memang kalian ada hubungan atau enggaknya nanti tinggal publish aja mendingan. Ya, untuk Feral juga kalau memang sama Puji udah nggak ada urusan lagi saat ini, kan Puji lagi deket nih sama Rakin. Ya. Ya, kamu tinggal bilang, "Tolong ya stop dulu doakan saya sama Puji karena Puji lagi dekat sama yang lain." Gitu aja ya, Feral ya. Jadi nggak ngasih teka-teki sama orang lain juga kamunya, ya, Feral. Ya. Jadi secara tanpa sengaja, secara publishnya tuh kamu sudah membatasi. Batasin dulu aja nggak apa-apa. Ya. Ngerti nggak maksud aku guys? Kadang kita kan harus membatasi kita dengan pasangan kita nih ketika energinya lagi nggak baik. Walaupun kita udah nikah nih. Kan kita ada masanya kita membatasi diri kita dengan pasangan kita. Ya walaupun udah nikah. Kalau memang energinya lagi nggak sejalan. Kayak gitu. Bener ya Mi, ya Puji kan dekat sama siapa aja sayang. Ya kan? Dekat sama siapa aja. Nah kalau yang ini memang adalah jodohnya Puji, ya Feral juga harus ngambil tindakan gitu loh. Kan udah ada nih foto dia yang itu ya. Nah Feral juga harus bikin suatu statementnya, tolong ya stop dulu tentang Puji dan Feral. Gitu aja. Karena Puji saat ini lagi dekat dengan orang lain. Doakan yang terbaik Puji dan orang tersebut. Kayak gitu. Jadi tidak ada teka-teki lagi. Ya. Nggak ada teka-teki lagi sayang jadinya. Ya Feral ya, kalau memang kamu bener sayang sama Puji, kan saat ini Puji lagi dekat sama orang nih, dan Puji lagi ada fasenya tuh uh, energi 15 ya, energi devil fasenya. Ya kamu yang sudah dewasa, Feral nih ya, ya bikin statementnya gitu aja gitu loh. Nanti kalau jodoh kan kita nggak tahu ya, Allah yang punya kuasa. Tapi saat ini yang kita lihat ini situasinya adalah Puji itu lagi dekat orang tersebut. Jadi kamu bikin aja statement apa aja yang penting untuk tidak apa namanya terlalu dalam ya memaksa Puji sama Feral gitu loh. Kalau kamu udah ngomong kayak gitu pun ya aku akan stop baca kalian. Tapi nggak apa-apa aku baca koneksi energinya aja. Misalnya energinya Puji, tapi bukan koneksinya kamu ya dengan Puji. Kayak gitu. Mau ngomong masih berat, Mi. Ya nggak bisa. Berat nggak berat ya kita harus berani ucapkan dulu. Untuk ngelihat batasan tersebut, ya apakah memang benar itu jodohnya Puji atau enggak. Kayak kisah Al sama Alisa ya Mi. Iya. Kan Al juga tadinya berat kan untuk melepaskan Alisa. Ya kan? Pada akhirnya dia merelakan dan mengikhlaskan ya jangan sebut nama Alisa lagi kan waktu itu kan yang aku tahu beritanya. Gak lama mereka disatukan lagi. Karena itu kemelekatan tentang hati. Wah aku nggak jelas itu berapa lama dia tuh kayaknya setahunan dia apa 2 tahun deh. Ya. Jadi jangan dipaksakan dulu.
Di sini juga aku melihatnya mereka ada komunikasi, tapi ini ujungnya tentang kerjaan ya. Tentang kerjaan. Gitu. Collab. Tapi nggak tahu kapannya. Tapi ya kalau bisa, kalau mereka collab nanti, kalian jangan maksakan mereka untuk berpasangan dulu. Ya, biarkan mereka berjalan aja dulu. Ya. Waalaikumsalam. Jangan dipaksa mereka, oh jadi pasangan lagi nih, jangan. Kalau mereka collab. Ngerti nggak? Secara dewasa, profesional deh. Ya, untuk fansnya Verfu, ya. Kalau memang mereka masih diizinkan collab nanti sama Allah, setelah kejadian ini, ya kalian jangan maksa dulu nih. Aku tetap baca misalnya, tapi bukan untuk koneksi mereka, tapi untuk energinya aja, Fuji sendiri, Feral sendiri, kayak gitu. Ya, jadi jangan kita mentang-mentang nanti dikasih kesempatan collab terus kita maksa lagi. Tuh kan mereka bersatu lagi gini emang jodoh. Ya, memang jodoh, tapi jangan dipaksa dulu, biarkan mereka berjalan dulu, energinya nyatu. Kayak gitu. Ikuti alur ceritanya aja. Ya insya Allah. Halo Lisa, kakak Lisa, Lisa cantik no, Kanza minta kereta no. Langsung dipalak Lisanya. Iya, biarkan mengalir dulu, iya, kayak gitu. Karena kan kisahnya sudah berbeda ya, gitu. Mudah-mudahan seluruh Verfu paham Memi. Amin, insya Allah Sitna. Kan di sini kan aku meluruskan Verfu yang datang ke channel aku kan biar tidak maksa tentang Verfu. Nyetir nih, nyetir. Pencet aja, tinggal pencet bisa. Tinggal pencet kereta ya, Kanza ya. Apa enggak tuh? Inian aja tuh. Apa namanya? Tuh, kucing aja tuh pencet kucing. Ya kita jadi penonton aja ya, Mi. Iya. Ini kan insya Allah nih, koneksi Twin Flames-nya itu akan ada pertemuan lagi, tapi memang nggak tahu kapannya. Ini masalah kerjasama lagi, ya. Tapi mereka tetap memerhatikan nih perjalanan ya jodohnya mereka ini mau kemana. Nggak apa-apa, ya. Jadi jangan dipaksakan dulu, ya. Jangan dipaksakan dulu. Karena ini biar dramanya ending dulu nih. Dan Fuji juga menikmati dengan pasangannya sekarang dan kita tunggu sampai dia publish. Ya, sampai dia publish. Kita kan doanya begitu. Lisa keretanya pas lampu merah Kak Lisa. Lisa cantik, anak-anak maksa tuh Lisa. Ya. Jodoh mah masih ada, say. Cuman di sini jodohnya bukan percintaan yang aku lihat nanti ketemunya. Tentang kerjaan, collab. Ya, ngerti nggak maksud aku guys? Jadi mereka belajar, kalau aku lihat sih di sini belajar untuk dewasa ya. Belajar untuk dewasa dengan situasi yang ada. Dan ini bisa jadi menutupi kisah yang kemarin nih. Ya, menutupi. Tapi jangan dipaksa mereka, harus bersatu langsung gini, enggak. Jangan ya guys. Jangan dipaksa, please. Mami kan di sini tugasnya cuma meluruskan aja. Menselaraskan. Dan Fuji pun sampai sekarang enggak. Fuji pun ya sampai sekarang aja masih bisa di-tag sama Mami. Artinya apa guys? Kan kalian tahu sendiri, Fuji kan karakter orang gak suka diramal sembarangan. Kenapa sama Mami mau di-tag? Udah hampir 2 tahun loh. Coba, kalian pakai logika aja. Iya, masih tidak menutup kemungkinan kayak gitu. Gak apa-apa lah. Sekarang gini lah ya, untuk fansnya Fuji. Kalau memang Fuji keberatan dengan readingan aku, ya, automatically Fuji itu pasti udah ngeblok aku dari awal-awal. Ya, pasti udah ngeblok aku dari awal-awal, say. Ya, seperti halnya Fuji pernah ngeblok yang siapa tuh, Mama Lemon segala macam.
ya kan? Di awal-awal tuh. Iya, bisa jadi jodoh tertunda yang aku bilang. Makanya udah ikutin alurnya, jangan memaksakan keadaan, tetap kita doakan yang terbaik. Aku mah tetap menselaraskan energi mereka sebelum janur kuning. Kalau udah janur kuning mah, gue nggak akan baca lagi. Karena udah nikah, aku nggak berani. Pasangan orang gitu. Berarti dia suka tarot mami dan itu pas banget karakternya sama dia. Ya, dia kan pernah bikin live bareng kan sama Vio dan Beka kan tentang tarot. Tiba-tiba coba. Terus dia selalu pernah juga ngomong, ntar ada yang ngambek lagi kalau aku asbun. Terus aku bilang, Puji pakaianmu waktu yang ada live apa tuh dia ya, kalau nggak salah ya. Dia roknya kependekan, ya itu kan laki semua Ji. Kan aku ngomong gitu kan. Ya kalau bisa kalau laki semua kamu usahakan pakai celana panjang atau enggak agak panjangan. Jadi biar tidak ya dilihat ya laki-laki tersebut itu dengan nggak nyaman jadinya kan waktu live yang waktu itu inget nggak? Nah nggak lama kan dia live lagi kan di acara parfum ya, kalau nggak salah ya. Dia pakai celana panjang, pakai baju panjang apa celana panjang pada akhirnya. Ya seneng lah, karena ternyata dia perhatikan juga kan readingan aku. Dia nerima juga kan masukan aku. Iya, baju panjang hitam nih. Iya, yang di apa live keresahan ya kalau nggak salah ya. Setelah dia ada live yang pakai rok pendek gitu loh, Beb. Yang semuanya cowok semua hostnya. Ingat nggak? Kayaknya mantan karyawan keresahan mau ketemu lagi, Mi. Ya nggak apa-apa, bagus lah. Alhamdulillah. Iya, Mi. Nah, itu kenapa tiba-tiba dia pakai baju panjang, rapi lagi, cantik lagi, elegan. Ya, habis ini kita selesai dulu ya. Nanti kita baca lagi. Kita lihat Eight of Pentacles-nya ya. Ten of Wands, Four of Cups, and Nine of Pentacles. Ya udah, benahin diri aja dulu sekarang. Ya walaupun banyak tekanan ya dari 4 penjuru. Tapi insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, asalkan yaitu dia konsisten, komitmen. Itu dijaga. Jangan bosanan, jangan gedebak-gedebuk, jangan buru-buru. Ya. Waalaikumsalam. Page of Swords. Ada Ace of Wands, Three of Swords. Tuh kan, Eight of Pentacles. Dua-duanya belajar untuk memperbaiki triparty ini. Dua-duanya. Ya, saling memperbaiki trauma masing-masing aja. Kalau memang saat ini perjalanan Twin Flames-nya harus menerima kekalahan, nggak apa-apa. Anggap kekalahan itu sebagai pembelajaran diri untuk lebih dewasa dan menerima tentang kenyataan. Ya. Karena dua-duanya ya tanpa disadari nih energi feminim dan maskulin ini sebenarnya hancur. Kayak sia-sia aja sih. Kita lihat Eight of Wands-nya. Kayak sia-sia aja, say. Page of Pentacles and the Four of Pentacles. Tuh, Ten of Pentacles bisa balik, bisa. Tapi ya itu dia. Perbaiki aja dulu hidup kalian masing-masing. Ya, fokus aja sama kerjaan. Kalaupun masih ada jodoh, insya Allah ada.
pasti ketemu lagi. Apapun caranya Allah. Tapi ketika kalian ketemu lagi, tapi kalian sudah ada yang menikah, itu bukan jodoh namanya. Itu ujian. Ngerti nggak guys? Ya, walaupun dia adalah cinta sejati kita nih. Misalnya, twin flames kita nih. Terus kita udah nikah. Ya, atau dia udah nikah. Terus ketemu lagi sama kita nih. Itu bukan cinta. Itu ujian. Kenapa? Ya karena kita sudah ada pasangan baru yang berhak, yang halal. Itu yang harus kita perhatikan. Bukan kembali ke masa lalu. Tapi kalau misalnya dia belum nikah, kamu belum nikah, terus dia ada pasangan, tapi kembali lagi sama kamu, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan, say. Kecuali udah nikah ya. Kecuali udah nikah. Kalau udah nikah, gue gak berani. Karena itu udah halal. Mau dia nikahnya sama karmik kek, atau sama twin flames-nya kek, apa sama soulmate-nya, kalau udah nikah, itu halal. Tapi kalau dia masih cuman pacaran, HTS, itu masih bisa. Masih bisa minta disatukan lagi, dihalalkan, nggak apa-apa. Karena statusnya pacaran, atau HTS, TTM, kayak gitu. Ini bisa ini. Ya. Tapi butuh waktu. Processing dari keluarga juga. Trust issue-nya dari keluarga dua-duanya. Ini sama-sama harus diperbaiki. Fokus sama kerjaan aja dulu. Ya. Untuk twin flames-nya. Bisa dipertemukan lagi. Nanti masalah kerjaan. Collab lagi kayaknya. Saat ini memang belum disatukan dulu ya. Tuh. Ini sebagai pembayaran karma besar dalam perjalanan twin flames, yaitu perpisahan. Ya, atau dijauhkan dulu. Kenapa? Agar bisa membayar karmanya masing-masing dulu. Nanti kalau dipertemukan dalam keadaan baik kan lebih enak. Insya Allah ya. Kalau dipertemukan dalam keadaan baik lebih enak. Karena aku selalu bilang, Puji, dari awal tahun, hati-hati energi kamu ya sayang. Ini 15, Devil. Kalau kamu ngikutin nafsunya dari angka 15 ini ke arah yang negatif, nanti kamu bakal ya nerima kehancurannya. Karena tahun depan adalah 16. Jangan sampai kamu difitnah, dibully, dihina. Ingat nggak kalian aku di awal tahun? Aku ngomong kayak gitu. Aku ngingetin Puji, bukannya apa-apa aku sayang Puji, karena Puji ada anak yatim piatu, kan gitu. Ingat nggak kalian? Sekarang kejadian kan, ya Allah coba. Sebenarnya tuh Allah izinkan aku baca Puji kan sebenarnya rezeki buat Puji juga, sebenarnya untuk pelajaran Puji gitu loh. Oh masih ada yang Allah nih masih ngirim seseorang nih biar gue berhati-hati kayak gitu. Aku kan udah ingetin, Ji, hati-hati. Nih, kalau nggak salah Januari apa Desember deh aku udah bilang tuh. Ji, hati-hati ya. Tahun depan apa Januari deh. Angka kamu nih 15 loh. Ini devil loh, Ji. Jangan ngikutin hawa nafsunya duniawinya berlebihan ya, Ji. Terus juga dijaga, diperhatikan lingkungan kamu, pertemanan. Jangan sampai kamu ya jatuh berantakan hidupmu, karirmu, dan kamu sampai dibully, difitnah. Kasihan galak. Kan aku udah ingetin itu dari akhir tahun sampai awal tahun. Sampai aku bosen ngomongin itu kan. Angka 15 tuh. Berapa bulan tuh aku sempat bosen tuh ngomong gitu. 2 bulan kalau nggak salah. Ya kan, malah aku dibilangnya ya ngejelekin Puji lah apalah, bukan ngejelekin, memang energinya lagi 15. Emang energinya lagi 15. Kalau dia bisa obsesinya energi setannya, energi devilnya itu ya, setannya itu obsesi ke arah yang baik, yang ditanam pun akan baik hasilnya. Intinya banyak tarik napas banget.
Banget, say. Banget. Ya sekarang kita doain aja lah ya. Fuji sama Rakin, ya kalau memang jodoh cepatlah publish. Feral juga ngambil keputusan. Ya kalau memang eh, Fuji lagi dekat sama Rakin nih, orang tuanya udah ketemu Rakin. Ya kamu juga Feral ngambil keputusan. Ya tulis statement aja agar orang-orang tuh tidak berharap banyak tentang kamu ke Puji dulu, kayak gitu. Iya Mi, pas Idul Fitri kemarin juga Mami bilang energi, udah dikasih tahu. Aku tuh karena galak aja sih. Jangan sampai salah apa lingkungan. Iya, udah itu Liana bisa. Setiap manusia itu kan ada fase-fasenya setiap tahun. Makanya kalian masuk ke sini kan juga saling belajar, aku juga belajar. Oh tahun ini angka gue berapa nih gitu loh. Bukannya kita percaya kayak gitu, enggak, sebagai jembatan aja, cerminan. Oh misalnya nih angka 15-nya devil nih, kan gitu kan. Misal angka 15-nya devil gitu. 15-nya nih devil. Ya, ini devilnya gue, nafsu gue mau arah kemana nih? Paham nggak guys? Ya kan, nafsu gue mau ke arah mana? Misalnya nafsu itu kan orang yang lagi demen banget ya, pengennya itu terus ngakuinnya ya. Nah udah dibawa aja, oh nafsu zikir nih, gue pengen nafsuin zikir aja dah, salawat gue banyakin gitu kan, salawat, sedekah gue banyakin ini nafsunya ke arah positif. Ini sama aja nanem nih, ini sama aja nanem. Ngerti nggak guys maksud aku? Kan devil itu kan hawa nafsu. Ya, tinggal manusianya mau nafsunya ke duniawi atau mau ke akhirat. Nih kita kan lagi dikasih energi ini nih, misalnya nih 15. Ya udah, nafsunya kemana nih? Nafsu gue banyakin zikir, gue nafsu salawat, gue nafsu sedekah, ya gue nafsu tentang kebaikan nih, gue lagi pengen banget nih, obsesi gue ke sana. Nah, ini akan berakhirnya jadi apa guys? Kebaikan kan? Karma baik kan? Bener nggak? Coba masuk akal nggak? Aku tanya kalian. Masuk akal nggak nih? Ini gunakan sebaik mungkin nih angka 15 ini. Nggak ada yang buruk kok sebenarnya. Tinggal manusianya aja gunakannya ke arah mana, kanan apa kiri. Mami kayak bu dosen, awal gelap. Lah kan emang gue apa tugasnya itu sebagai guru bebek. Cuman kan gue nggak kepengen jadi guru lah. Gue aja masih ala kadut, masih kejedot. Ya, coba tinggal manusianya nih, devilnya, obsesi devilnya mau ke arah kemana, ke kanan apa kiri lu, kayak gitu. Nah angka 16 ini adalah kehancuran, tower sayang, the tower. Nah, kehancuran ini adalah dari tanamannya kita ini nih. Obsesi kita nih. Nih, obsesinya kita nih tanamannya. Lo mau diberikan kehancurannya apa? Kehancuran dari karma buruk lo apa kehancuran dari karma baik lo? Kayak gitu. Ini angka 1 tambah 6 itu adalah 7. 7 itu adalah ada Seven of Pentacles, Seven of Swords, ya, Seven of Wands, Seven of Cups. Ini target, mencapai target bisa dari apa yang kita tanam kemarin ini nih. Nah, angka 17 ini adalah 8. 1 tambah 7. Ini artinya adalah the star. Ini awakening spiritual masih nih. Ya, star ini adalah terkabulnya harapan insya Allah.
Gitu loh impian kita atau tanamannya kita yang kemarin nih. Gemes banget gue. Masih bad gue ajarin kayak gitu dari kemarin. Gemes gue. Cius gemes banget. Kalau udah kejadian kayak gini gimana? Saling menyalah-nyalahkan jadinya. Padahal maminya udah ngasih tahu dari akhir tahun, awal tahun. Ortu mereka kan pernah kompak nih 2026 akhir gitu. Sesuai mami bilang bener banget. Ya semua atas izin Allah sayang. Tapi kan namanya setan menggoda. Setan menggoda juga dengan atas izin Allah. Mau gimana? Saya modal manusia. Hanya menjelaskan apa yang Allah kasih energinya. Begitu. Lo ketawa lagi kan, Za? Jangan ketawa. Abis ini gue mau ngopi dan sholat. Aduh. Lu mah di sini bukannya makin ini, kita sama-sama belajar. Betul tidak? Saya mah ada manusia bukan setan. Lu mah bukannya manusia, lu mah ada. Lu aja ngatain gue bogel. Aduh ya Allah, Rabbi, astagfirullahaladzim. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Verlo ada hati gak sih? Kalau dibilang ada hati untuk cinta saat ini tidak ada karena beliau sedang sibuk dengan pekerjaan, tapi tetap memperhatikan sebagai sahabat, menghargai aja ya. Kalau untuk cinta, kalau sudah jodoh takkan kemana diketemukan walaupun 10-20 tahun tidak bertemu. Paham tidak? Perhatian. Pintu teater 10 telah dibuka. Lo ketawa lagi lu pada. Aduh, ya Allah. Ngopi dulu, Mi. Iya, ntar gue ngopi. Ya kan? Nih, ya paham ya? Ya. Nih, Puji, ya. Nih lu nih. Bentar. Feral tuh tanggal seberapa dia ya lahir, nak? Ingat tak? Feral. Seremnya, kartunya serem banget Mi gambarnya. Iya, serem kayak gua. Kenapa lu? Kenapa? Mau terbang kemana Mi ikut? Oh, saya mau terbang ke Switzerland. Entar beneran lagi omongan gua. 11. 11 apa? 11 ditambah 9 ya. 2026. Coba kalian jumlahkan. 11 tambah 9 ditambah 2026. Coba dijumlahkan. Setempe Mi. Apa setempe? Siapa setempe? Waalaikumsalam. Coba dijumlahkan. Berapa itu? Tar dulu. Itu 2046 siapa? Udah kakek-kakek si Feral mah. 2046 tuh siapa? Udah engkong-engkong Feralnya.
Aduh, anak-anak gue nih pada gimana sih? Aduh, ya Allah. Jauh amat lu, 2046. Nggak sekalian aja 2100 gitu. Ya Allah. Jauh pisan. 2046 lah, umur gue juga nggak tahu. Masih ada apa kagak? Masih banget Verfu. Oh. Lieur manehna ih. Maneh mada lieur. Orang lagi tiduran suruh ngitung udah siang. Iya, dimaafin. Bentar ya. Ini kenapa gue jadi kayak guru ya begini ya? Nah, Feral ini angkanya lagi bentar. 10. Ini 20. 3, lagi 3 ya, lagi 30 dia. Ini Feral nih. Ya, ini tahun 2026. Tuh, Puji ini lagi 15. Kok jumlahnya 35? Jumlahnya 3, sayang. Ya, 11 tambah 9 sabaraha? Eta madah. Matana kemana? Matana kemana mata? Eta sabaraha eta? Hitung. 20 tambah 26. Eta sabaraha? 20 tambah 26 sabaraha? Eta gobal-gabel atau kitu kutak kitu. Ya Allah Rabbi. Nih, 20 ditambah 20 sabaraha eta? 40-nya. Ya, 40. Ya, 40. 40. Keheula sakedap. 40. Keheula sakedap. Gue jadi bingung juga gara-gara sampean. 40. 20 tambah 20. Tambah lagi 26. 6. 8. Bentar nih. 6. 66 manena ih. Kumaha? Kok 46? 40 ditambah 26. 40 ditambah 26 sama 66. Ini angka master iya. Nih, angka kembar. 66 sayang. 11 tambah 9 20. 20 tambah 20 40. 40 tambah 26. Isinya 3 juga. 6 tambah 6 12. 12 itu 3. Dijadikan satu angka. 12 ini jatuhnya adalah balancing sayang, kalau nggak salah ya. Ini balancing nih hidupnya. Nah, kalau di angka 3-nya ini bisa 3 of swords, bisa 3 of wands, bisa 3 of cups, bisa 3 of coins. Nah, tinggal feralnya aja nih, gunakan angka 3-nya mau yang gimana? Mau yang tersakiti kah? Mau yang journey hidupnya? Atau kebahagiaannya? Atau pekerjaannya nih? Ya, kalau aku lihat ya dari perjalanannya dia, ya, ya, dari perjalanannya dia ngambilnya yang ini doang nih, bukan 3 of swords. Dia nggak ngambil ini nih. 3 ini nih, ya. Jadi memakai elemen api, air, dan tanah. Jadi dia nggak pakai logika banyak.
Dia nggak mau pikiran yang aneh-aneh nih. Three of Swords-nya dia nggak mau pakai. Karena dia pakai energi balancing. The Temperance. Kalau nggak salah 12. Dia pakai energinya itu. Yang 12. Dia nggak mau pakai yang tentang sakit hati, makanya banyak dibully, banyak dia diem. Dia pakai energi the temperance, mengimbangi, mengambil energi kebahagiaan dengan journey hidupnya, yaitu mengimbangi, perbaiki ibadahnya nih, the balancing temperance sayang. Aduh, anak-anak mami yang pintar, yang gelis, yang bahenol, cam. Ngerti ya? Puji lagi posisi di 15. Nah, kalau dia bisa gunakan 15-nya ini ke arah yang baik nih, ya, ini bisa menjadi kebangkitan dari yang dia tanam, bukan kehancuran. Aku udah bilang dari awal tahun, akhir tahun. Nah, angka 15 kalau ditambah 1 tambah 5 sabaraha? 6 kan? Nah, kalau dia gunakan ini untuk kebahagiaan, Six of Cups misalnya, ini tentang spiritual connection, kebahagiaan ke keluarga, harmonis. Nih, Six of Swords. Nih, ini tentang perjalanan dari logikanya. Ya, perjalanan dari pikirannya dia ke arahnya kemana, mau ke negatif atau positif. Ya, Six of Wands. Nah, ini bisa menjadi suatu kemenangan, tapi jangan sampai narsis. Paham gak sih? Ya kan? Nih, kemenangan ini jangan sampai narsis, jangan sampai sombong. Ini bisa dapat nih kemenangan. Ya, Six of Cups, Six of Swords, Six of Wands. Terus apa lagi tadi ya? Six of Coins. Ya. Nah, ini bisa menjadi karma baik atau karma buruk, tapi memang butuh proses. Nah, kalau dia gunakan ini, misalnya nih, kalau gunakan six-nya ini kan ini harus sabar nih. Ini harus sabar nih. Karena energi 6 ini full yang namanya godaan. Ya, 6 dan 3. Ini full cheating nih energinya. Kalau dia gunakan energi 6 ini memang kudu sabar. Tapi kalau mau dia gunakan 15-nya ini obsesi ke arah yang positif, ini artinya yang tadinya mau hancur nggak jadi. Ya, yang tadinya mau berantakan, dihina orang kagak jadi, sayang. Ngerti nggak sih? Gue kenapa jadi kayak kuliahin anak-anak ya? Ngerti nggak? Kalian maksud aku tuh? Semua kembali lagi pada personal masing-masingnya. Tawa lagi lu Yunita. Lu lihat aja dah actionnya mereka bagaimana. Ya, sesuai nggak dengan apa yang aku ucap? Actionnya si Puji sama Feral, sesuai nggak coba? Dari angka ininya. Ada nggak sesuai nggak coba yang kalian lihat dari awal tahun sampai sekarang? Ngerti mami sayang au gelap. Sesuai nggak? Iya Mi sesuai. Nah, terjadi nggak sekarang? Kan aku udah bilang sama Puji sama Feral juga. Gunakan dengan baik energinya personal year-nya kalian. Year, ini personal year. Tuh. Nah, tahun depan ini adalah 16 buat Puji. Nah, tahun depannya lagi Feral ini adalah angka 13. Ini perubahan nih, transform. Ya, ini bisa kesehatan, ya, bisa sakit, bisa kematian, bisa juga pernikahan ini bisa ini. Ya, the transfer perubahan bisa ke arah yang baik atau yang buruk, kembali lagi sama manusianya. Gitu. Jadi sebenarnya Fuji sama Feral ini sama ininya. Harusnya gitu ya. Karena kenapa dua-duanya akan mengalami satu perubahan transfer adalah tahun depan nih Fuji sama Feral. Tuh. Ya Fuji. Nih, Fuji
transformnya tahun depan adalah di angka 16. Feral, ya ini kehancuran bisa dari apa yang ditanam atau kebangkitan dari apa yang ditanam. Ya, kebangkitan bisa. Hasil dari tanaman. Ya, kalau feral angka 13 ini tentang the death. Ini perubahan, transformation. Kenapa gue jadi kayak dosen ya? Ya, transformation ini bisa sakit, bisa pernikahan, bisa kebangkrutan, bisa. Ya, tinggal ferolnya ngambil, stabilkan 1 tambah 3, 4. 4 itu adalah bisa 4 of Wands, bisa dulu. 4 of Wands. Bisa stabil nih hidupnya, ngambil kestabilan 1 tambah 4, kestabilan kan. Nih, energi maskulin bisa ambil. Tuh, controlling diri, bisa. 4 of Cups bisa, tapi kesedihan, jangan diambil yang itu. Ya, jangan diambil. Jadi, yang diambilnya, ya tentang controlling aja. Hal-hal yang buruknya itu dikontrol. Yang negatifnya nih, dikontrol. Agar menjadi apa? Agar menjadi 4 of Wands. Pernikahan, kebahagiaan, ya pernikahan, kebahagiaan, rumah tangga, tuh. Tahun depan controlling nih, perubahan apapun controlling nih, ini Vero. Acak adut ah, udah. Ya, udah ya, ngerti ya, paham ya? Yaudah, gue mau sholat. Ntar kita live lagi sore atau malam dah ya, nanti gue dadakan dah. Oke, siap-siap aja ya. Oke, insya Allah ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya, bukan hanya Fuji dan Feral, tapi kita juga agak berhati-hati. Kalian kalau mau cek personal year-nya kalian sendiri bisa ya, tanggal berapa lu nih, tanggal lahir, ini tanggal lahir, ini bulan, ini tahun ini, tahunnya yang sekarang ya. Kalau kalian mau lihat diri kalian energi personal year-nya, cari ini ya. Nanti kamu tinggal cek aja tuh, ada di TikTok kan, tuh personal year, misalnya 68, 6 tambah 8 berapa? 14. Nah, 14 tuh tinggal cek personal year 14 ya, atau 5 gitu. Paham ya? Belajar pinter ah. Ya. Dadah sayang, nanti kita live lagi ya. Assalamualaikum.